الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأجساد والأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bandung segalanya puja mari sama-sama dikitanya untuk puja kepada Sidrat Tuhan yang wujud alam kadengannya, yang berjanji dengan insan mula pun Adam dan Siti Hawa. Allah yang sangi-sangi hendak memberi kepada kitanya hamba rahmat dan nikmat. Jikalau seandainya kitanya hamba tanah pilih tanah perhitungkan nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kitanya, sungguh kitanya tidak akan pernah mampu untuk dipilih nikmat yang diberi Allah Ta'ala. Dengan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitungkan akan nikmat Allah, la tuhsuha, kata Allah, niscaya tidak akan terhitungkan akannya. Antara lain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kagumi kepada kita dua anak mata yang harus ikira yang kan makna. Jikalau seandainya matanya mana dari Allah, sungguh kita akan sebut sepanjang masa. Juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kagumi kepada kita babah kita mah idah maka kita berkahab. Juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kagumi kepada kita jarangan kagumi kan kita rezeki puau belanja. Giyo puau syit atra yang ged di Allah Subhanahu wa Ta'ala kagumi kita atra yang tua. Sehingga zaman tempo dahulu kala mereka pernah menukil di dalam nazam-nazamnya yang mulia tentang nikmat Allah Ta'ala. Negelene yo zaman Tuhan di mata putih dengan hitam. Wadada pandang makaca-kaca. Wadada uji sembeluh bantang. Menye berdekatan si indah darasa. Tuhan di hidung miyuk malubang hujat pirang hakit ketima. Di dalam hidung terasa harum dewan bagi disinan atau rasa. Tuhan dipunyuang dalam kampung disinan dari nyata. Pun punyung demi demoh hancekang daih malam handrunya hatika. Yang adalah secuil nikmat Allah Ta'ala yang kuhtam sili nek kita jamun. Genep purno ni bak getanyo anak cucu yang bahwa nikmat Allah Ta'ala han mampu getanyo bilium juga han mampu getanyo kira. Kemudian rahmat dan sejahtera kita beriring di dalam gemung Rasul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Habibullah digelar oleh Allah. Al-Amin julukan orang nangro Mekah. Al-Quran berjalan sebutan daripada istrinya yang tercinta yaitu Siti Aisyah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan dunia yang fananya. Hikmah dia adalah untuk ni'mah ilmu tauhid, untuk ni'mah ilmu fiqh, dan untuk ni'mah ilmu tasawuf. Sehingga kita selaku hamba Allah yang hidup di akhir zaman, ruh di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya rahmat dan sejahtera kita kirim di dalam dukung para al dan sahabat beliau sekalian. Seterusnya kepada para alim ulama, baik ulama tabi'in, tabi'in, ulama yang mutaqaddimin dan ulama yang mutaakhirin. Seterusnya kepada ulama-ulama yang muktabar yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia dan terhormat, terutama sekali kepada Bandung, gure-gure luntuan yang telah berhadir, orang yang sangat mulia. Yang mulia dan terhormat kepada Abi Munsyid Masjid, panitia masjid, dan umumnya kepada seluruh hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semari kita tanya nyekaf di dalam rumah Allah dan dunia para saudara katanya yang kolom tu. Maka mari sama-sama kita ulang kaji masjid pelajaran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pelajaran yang kita ulang di orang yang mulia hendaknya di Allah Subhanahu wa taala meridha kepada ketimbang Bandung yang telah berhadir kepada orang yang sangat mulia. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa gede rasa di bahasa yang mulianya getanya karena di dalam bulan Jumadil Awal. Artinya dikatanya umpan manteng talalui bulan Rabiul Awal. Ban manteng dikatanya talalui bulan lahirnya Rasulullah. Bulan Rabiul Awal adalah salah satu bulan yang mulia di sisi Allah. Namun uniknya adalah mulianya bulan Rabiul Awal bukan dikarenakan gara-gara bulan itu sendiri. Akan tetapi mulianya bulan Rabiul Awal yang pandang lignya dalalu, mulianya bulan Rabiul Awal disebabkan lahirnya Rasulullah pada bulan itu. Sehingga ada sebahagian ulama yang mengatakan hikmah mengapa oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan baginda Nabi pada bulan-bulan mulia yang lain, termasuk bulan Rajab misalnya, pada bulan Sya'ban, pada bulan Ramadan, pada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah atau bulan Muharram. Namun kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala melahirkan baginda Nabi pada bulan Rabiul Awal? Apa hikmahnya? Salah satu hikmahnya adalah karena lahirnya Nabi pada bulan Rabiul Awal, dapat mulianya bulan Rabiul Awal gara-gara lahir Rasulullah pada bulan tersebut. Sehingga baik pikiran kita menyela Allah Subhanahu wa taala lahir Rasulullah pada bulan-bulan yang mulia lain, sehingga wajar Rasulullah mulia gara-gara kopnya lahir pada bulan yang mulia yang lain. Akan tetapi mulianya Rasulullah bukan disebabkan gara-gara mulianya bulan. Akan tetapi mulianya Rasulullah itu disebabkan gara-gara mulianya dia sendiri. Begitu pula akan di Allah Subhanahu wa taala apa hikmah Allah Subhanahu wa taala hijrah kepada Rasulullah kepada kota Madinah, bahkan hanya hijrah kepada kota Palestina, bahkan hanya hijrah kepada Masjidil Aqsa, bahkan ke kota Madinah yang hijrah
Rasulullah di Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya? Itu pun jid kepada hikmah supaya mengadai pikiran kita yang bahwa wajar Rasulullah mulia gopnya lahir di kota yang mulia, di hijrah di Allah Subhanahu wa taala kepada tempat yang mulia. Akan tetapi gara-gara datangnya Rasulullah kepada tempat tersebut, maka tempat tersebut dapat mulia gara-gara datangnya Rasulullah. Dulunya kota Madinah dikenal dengan kota Yasrib, kota wabah penyakit, sehingga gara-gara Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah Subhanahu wa taala perintah Rasulullah hijrah kepada kota Madinah, maka Madinah itu menjadi kota Madinatul Munawwarah, menjadi kota yang bercahaya, menjadi kota yang makmur, menjadi kota yang subur. Itulah sebabnya gara-gara datangnya Rasulullah kepada tempat tersebut, mulianya tempat tersebut gara-gara Rasulullah. Artinya kan mulia tempat gara-gara, kan mulia Rasulullah gara-gara tempat. Tetapi tempat tersebut dapat mulia gara-gara datangnya Rasulullah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kepada dalil, akan ligitanya ada nama kaditamang kemudian Rabiul Awal, kata korbankan harta, kata korbankan tenaga, bahkan cipta muzlawud, bahkan cipta santunia anak yatim, tak podok dakwah, tak kanduri rayu-rayu. Akan ligitanya ada nama kaditamang bulan Rabiul Awalnya ada kerja. Bukan dalil yang dikerjakan kita nyonya. Menjadi nekalan terhadap dalil membesarkan hari lahirnya baginda Nabi. Sungguh lihat-lihat dalil-dalil di dalam Al-Quran. Termasuk di dalam surat Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un." Katakan olehmu wahai Muhammad, pegah saya Muhammad dikata hamba-hamba dun, pegah saya Muhammad dikata umat-umat, Pak Muhammad kata bi fadlillah wa bi rahmati. Fadlillah makna jih karunia, wa bi rahmatih makna jih rahmat. Nyatanya kalau di dalam kitab tafsir Jalalain, nyatanya kalau ayat yaitu surat Yunus ayat 58, fadlillah getafsir dengan makna Islam, wa bi rahmatih getafsir dengan makna Al-Quran. Dan menyatakan kalau di dalam kitab Darul Mansur fi Tafsiril Ma'sur karangan Imam Jalal Sayyid, di dalam kitab Darul Mansur fi Tafsiril Ma'sur oleh guru Imam Jalal Sayyuti di sini menukilkan pendapat Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas berkata fadlillah getafsir dengan makna ilmu agama, wa bi rahmatih getafsir dengan makna Muhammad. Kenapa Muhammad? Bahkan Muhammad getafsir yang punya dia pada yang katanya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus akan engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Artinya, kita yang wateka ditamang kulit maulud, tak korbankan harta, tak korbankan tenaga untuk peraya orang lahir Nabi, nyen letat dalil-dalil di dalam Al-Quran untuk buyu senang hati wateka truk bulan lahir Rasulullah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Dengan demikian maka kamu senang-senang ligata. Wa huwa khairum mimma yajma'un. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya nak urang yang tanya bagainya. Sokeh urang yang pertama yang terakhir urang lahir Rasulullah. Nyen hanahe dah cari referensi rata-rata kita. Orang yang pertama yang membesarkan hari lahirnya baginda Nabi bukan Salahuddin Al-Ayyubi,
bukan ulama sahabat, bukan ulama tabi'in, akan tetapi orang yang pertama yang membesarkan hari lahirnya baginda Nabi, yaitu sahibul maulid itu sendiri. Nabi yang meraih fadl lahirat. Mana dalilnya? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah bawatannya ditanya lipat sahabat, pakan ni Rasulullah nak puasa ba orang Senin, pakan nak puasa ba orang Khamis, pakan Senin ngah Khamis, pakai na orang yang lain, na orang Lazhar Rabu, pakan Senin dengan Kamis yang dipuasa oleh Rasulullah. Ternyata salah satu jawabannya, ternyata jawaban Rasulullah bawatannya orang Senin adalah uro lahirnya Rasulullah, dan uro Senin adalah uro pertama diturunkan wahyu kepada Rasulullah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang dalil-dalil peraya uro lahir Rasulullah, letak dalam Al-Qur'an. Letak hadis-hadis. Bahkan uniknya, kebanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah kepada kitanya, tetapi Allah taala tidak mengerjakannya. Allah taala diperintah kepada kitanya melakukan sembahyang, Allah tidak sembahyang. Allah taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Allah taala memerintahkan kepada kita mengeluarkan zakat dan haji dan sebagainya, Allah tidak melakukannya. Tetapi berbicara tentang selawat, segolong Allah Subhanahu wa taala diperintah kepada hamba, lebih dilai Allah taala melakukan Quran. Mana dalilnya? Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berkata, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kebit-kebit Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi, gumsalawat di urunyan ban bandung kepada nabi, dan gucap sejahtera di urunyan ban bandung kepada nabi. Sehingga kalimat sallu dengan sallimu merupakan adalah kalimat amar. Jadi kalau dalam kitab usul itla amar lil wujub, artinya jadi kalau dalam kitab tafsir Jalalain bab masalah ayatnya ittifaq ulama kepada musalawat kepada Nabi hukum wajib. Jadi kalau dalam kitab tafsir Jalalain tentang penafsiran ayat tersebut, ittifaq ulama hukum musalawat kepada Nabi wajib. Sehingga di dalam pendapat Imam Malik tertunai wajib, dan musalawat si mudik tiga kata tertunai wajib. Dan pendapat Imam Syafi'i tertunai wajib dengan baca salawat di dalam sembahyang fardu ba'da tahiyat. Dan pendapat selain keduanya, artinya selain Imam Malik dan Imam Syafi'i, tertunai wajib dengan baca salawat tiap-tiap majlis, baca salawat tertunai wajib. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namun ikhtilaf ulama tentang berbicara hukum salawat, na yang begah sunat dan na yang begah wajib. Orang yang begah wajib, begah amal termasuk kepada baca salawat tahiyat akhir sembahyang fardu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang sangat singkat, nyata nak sampaikan tentang kemuliaan Rasulullah sungguh mungkin. Karena ada sebahagian ulama yang mencoba menceritakan tentang kemuliaan Rasulullah, termasuk dalam kitab Sirah Nabawiyah, termasuk dalam kitab Insan Kamil, termasuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Letak kitab-kitab ada sebagian ulama yang menceritakan tentang kemuliaan Rasulullah. Akan tetapi karena waktu Jumat yang sangat singkat, sungguhan mungkin tak begah tentang kemuliaan Rasulullah. Maka tunggu-tunggu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat ketika
di baoranya mantang dalam suasana bulan lahir Rasulullah, maka tak cekat membacut mantang termasuk kepada kemuliaan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah pernah berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pada kalau hadisnya pun itu perdayaan Mbak pribadi rahmat muslim. Mengapa oleh baginda Nabi tidak mengatakan innama bu'istu liutammimas shalah misalnya? Ataupun kenapa oleh baginda Nabi tidak mengatakan innama bu'istu liutammimas shiyam wal haji wal zakah dan sebagainya? Namun kenapa oleh baginda Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak? Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Anak kepegah, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan sembahyang. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan puasa dan sebagainya. Tetapi Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Salah satu jawabannya adalah karena akhlak pada sisi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makam yang sangat tinggi. Akhlak pada sisi Allah memiliki tempat yang sangat mulia di sisi Allah. Sehingga kalau seandainya nauru yang tanya katanya solubehkat urang yang Islam yang tiada akhlak dengan urang yang Islam yang mempunyai akhlak, sungguh jawabannya lebih elok urang yang mempunyai akhlak. Pun kalau seandainya ada orang yang bertanya, siapakah orang yang lebih elok iman? Pun jawabannya adalah orang yang lebih elok imannya dan mempunyai akhlak. Maka akhlak pada sisi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai makam yang sangat tinggi. Karena dengan tanya aku tentu wate kata mati yang kami terhadap Allah Subhanahu wa taala bukan sujud semata-mata ya tani Allah. Karena singa geni wate kata mati menghadap Allah Subhanahu wa taala yang kami menghadap Allah kan cuma yang mentang-mentang ya tani Allah. Kan puasa mentang-mentang ya tani Allah. Kan zakat mentang-mentang ya tani Allah. Akan tetapi singa geni wate kata mati menghadap Allah Subhanahu wa taala ditanyang di Allah Subhanahu wa taala. Yang kami ba Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang sejahtera. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yaitu pada hari kiamat la yanfa'u malun, harta yang dia miliki sehingga pada kiamat dengan hartanya hana manfaat di sisi kitanya. Hartanya hana manfaat di sisi Allah, kecuali harta-harta yang di dalamnya bernilai sedekah, kecuali harta-harta yang di dalamnya bernilai wakaf. Itulah harta-harta yang bermanfaat. Wala banun, dan tinggal anak yang kagetanya titi, anak yang ketio ibu belanja orangnya, tinggal anaknya hana manfaat kepada kitanya, kecuali anak-anak yang tertanam di dalam dada, tertanam di dalam pikiran ilmu agama, yang tinggal kepada kitanya, didoa kepada kitanya. Adapun anak-anak yang meninggal semasa menteng, itulah anak-anak yang bermanfaat kepada kitanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali singah yang bermanfaat pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menghadap Allah dengan gemih hati yang sejahtera. Ada sebahagian ulama mengatakan hati yang sejahtera itu adalah hati-hati yang tiada syirik di dalamnya. Hati yang sejahtera, sebagian ulama berkata hati yang hana musyarikat Allah Ta'ala.
Dan ada pula ulama yang mengatakan hati yang sejahtera itu adalah hati yang tiada penyakit hati di dalamnya. Urung-urung yang hana penyakit hati, hana ujub, hana riya, hana dekabu, hana penyakit-penyakit hati, sehingga urungnya wate menghadap Allah Subhanahu wa taala, engkehnya yang berbahagia. Akan tetapi kalau seandainya kita memiliki penyakit hati, sehingga ketika wate menghadap Allah, yang kitanya akan terhadap Allah akan binasa terhadap. Karena apa? Kebiasaan kitanya. Walaupun takui ada pun hananya kebiasaan gede. Taduk bak gede, taduk di ke rumah, lewat urang, kada begah ke urangnya. Putra ikhnya ribah upat. Putra upatnya, upat tersebut adalah zikruka al-khaka muslim bima yukrah lau balagahu. Tak pegah li kitanya kepada saudara kitanya yang Islam bima yukrah dengan barang yang jid kepada menyakiti lau balagahu, kalau seandainya tak pegah bakji bengeh nya lupa duk nale gede oronyo ada punya penyakit upat, tapi kadang-kadang taduk apa jalan, taduk di ke rumah, taduk dengan keluarga tanpa terasa atau upat urun di samping rumah, tanpa terasa atau upat urun di likut rumah. Karena ghibahnya adalah zikruka al-khaka muslim bima yukrah lau balagahu. Tak begah kepada saudara kitanya yang Islam dengan yang jid kepada menyakiti dengan upat. Zaman pada masa Rasulullah, nathiro sahabat ya begah pada Rasulullah tentang Faisyah. Faisyah, ya Rasul, Faisyah orangnya pendek, orang Arab. Tak begah bengih. Ya Rasul, Faisyah orangnya pendek. Sehingga bawa tenyan pun begah dari Rasulullah para sahabatnya. Wahai sahabat Lut, kalau seandainya dicampakkan akan dosa upatmu ke dalam lautan, sungguh akan berubah bau air laut tersebut. Dan dosa upat. Berat tat kep tat upat. Begitu pula penyakit yang sering dia puput, yang hendak sadarinya penyakit. Putranya yaitu namimah, adu domba. Adu domba. Sehingga waktu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala mempunyai penyakit namimah dalam hati, merasa menyesal waktu menghadap Allah karena hendak hilangkan namimah. Begitu pula penyakit namimah, waktu kita akan meninggal, nyen langsung kena adab Allah. Di dalam kitab I'anah, juzuk yang kedua punya kitab Duha Putra halaman 112. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dipegah oleh Abu Hurairah, kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nyebah tadanya di bathuro kamu dengan menjajak dengan baginda Nabi. Faqamna. Maka waktu itu pada bawah tempat Nabi neda pun kamu mudeng kata Abu Hurairah. Hingga kamu kalon terhadap wajah Nabi, terasa berubah wajah Nabi. Menyebutkan wajah Nabi terasa senang-senang, tekim-tekim, ceria-ceria. Akan tetapi waktu itu pada tempatnya wajah Nabi terasa susah, terasa gelisah, terasa sedih. Maka kamu tanya kepada Rasulullah dipegah di Abu Hurairah, ya Rasulullah, gerangan yang terjadi di atas roh ya Rasul, hingga waktu kamu kalon terhadap wajah roh terasa berubah ya Rasul. Bahawa tanya Nabi Rasulullah, wahai para sahabat Dun, ama tasmi'u ma asma' ukuh liurun-run yang badum hana dengar apa yang dun dengar. Fama zakat. Putra yang terjadi ya Rasul, wahai para sahabat Lut, di sini ada dua buah kuburan orang agam yang dengan nazib Allah Subhanahu wa taala, azab yang sangat dahsyat. Maka nazib urunnya di Allah taala ya Rasul, urunnya nazib di Allah taala gara-gara mempunyai sebab masing-masing. Urung yang pertama nazib di Allah gara-gara mempunyai penyakit namimah, adu domba.
penyakit lat-lat mirahnya bahasa tadi. Dengar bahasa agak punya, tak begah ba urang jih pedih, tak begah ba urang jih pedih dah. Karu urang mantap bawa kampung gara-gara tadi. Nyan urang mempunyai penyakit namimah, penyakit lat-lat mirah. Sehingga wate meninggal ke azab dia Allah dan sehingga ba orang kiamat wate menghadap Allah gedanyo menyesal karena sifat namimah anak tabuh di dalam jiwa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika pada murati kata tamang di dalam masa pemilihan, baik itu pilih bupati, pilih gubernur, maka kalau seandainya getanya mempunyai penyakit hati di dalam dada, artinya na balihu ko pabineh jalan yang kai pipe uronyo balihu nyan tata kacang di getanya. Go pote lihat balihu mengeluarkan dana, mengeluarkan uang. Ungkoh print balihu itu biat pe, ungkoh lihat balihu itu biat pe, truk danyo tata balihu go kiban getanya mempunyai penyakit hati. Maka harus hati-hati lagi. Hudip dalam dunianya si atagai. Kebiasaan hudip kita 60 letun, lewat 60 letun kaum bonus. Kalau seandainya hudip kita yang tapi ke hudipnya adalah hudip yang selama-lama, artinya hanale bangkit tinggal, maka gedanya dikira kepada urun yang lugo. Karena alam yang kamu hudip kita tujuh buah alam. Yang kata lalui heboh alam kita. Kata alam yang kamu hudip kita. Yang pertama alam yang kamu hudip kita adalah alam surya. Yang kalah tak lalui kita. Yang kedua alam sulbi, alam sulbi urun si agam, sulbi kena orang agam. Alam sulbi alam yang kedua pun kalah tak lalui kita. Yang kelih alam kandungan urun si inam pun yang kalah tak lalui kita. Dan yang keempat alam dunia yang tengah tak alami kita. Oleh alam dunia keluar daripada gedung alam dunia tamang di dalam alam yang kelima, yaitu alam kubur ataupun alam barzah. Oleh alam barzah keluar daripada alam barzah, tubiat gedung alam barzah tamang di dalam alam yang keenam, yaitu alam mahsyar, alam bangkit. Dan oleh alam mahsyar tubiat gedung daripada alam mahsyar tamang di dalam alam yang terakhir, yaitu alam syurga atau alam neraka. Maka kesempatan kepada kita hudip dalam dunia ciatakan. Hudip dalam dunianya untuk bercocok tanam supaya bahagia untuk tawa unang roh akhirat. Namun kalau seandainya kadang-kadang padu muradu kita tak pergunakan hati kepada tempat yang hanagat di dalam agama, artinya tak pengut berau tu jatah pilih bak getanyo tidro hak pilih kayu le urang yang jo bak getanyo 5 gun kertas untuk tatap ukuran 5 draw urang yang banget draw dusta. Rasulullah hanagalak kepada orang yang dusta. Al-kidbu la ummati kata Rasul. Urang yang sulit kan umat tu, sehingga le sebahagian gore-gore gebuh makna la umati, artinya Rasulullah hana riba kepada umat orang yang mendustakan di dalam agama. Hana galak gali Rasul kepada orang-orang yang semangat, artinya baik getanyo bak tapike bahagia, bak tapike senang, bak tapike truk hun orang yang ada truk hun di getanyo, sehingga getanyo celaka sehingga wate di dalam kuburan, celaka getanyo sehingga di dalam mahsyar, celaka getanyo sehingga di dalam neraka. Jangan kita mendustakan diri sendiri. Lebih-lebih kadang-kadang hidup peng bak getanyo sine dukno koh do. Iban tekalon dalam kitab-kitab getanyo. Makanya karena asa kata sama-sama tak maklumi dan sang hadapi ada bergadika karena kata sama-sama tak maklumi kita. Karena kehidupan di kita dalam dunia ini adalah kehidupan yang siat sagai, kan kehidupan yang abadan abadi, maka berhati-hatilah di dalam kehidupan yang sangat singkat ini. Anda dadai kadang-kadang si puno bengah tengah kejit kupi ngedanya ruk pengumuman kami enggak. Dalam tente lignya tengah sehat-sehat dia akan dapat hudip kadang-kadang truk 60 ton. Dalam tente lignya tengah dapat hudip kadang-kadang truk 70 ton dalam tente.
Mana syid ada luntuan yang begahnya. Kadang-kadang kalau tete tengah tawa dekat terus berita kam meninggal. Kalau tente kepada kita, hudib dalam dunianya adalah hudib yang siat untuk mencari bekal yang abadan abadi sehingga bahagia di yaumil qiyamah, maka harus berhati-hati. Abu Bakar, Umar, kiban di urunyan katuha. Umar segala kita mengislam, cid urung yang musuh Rasulullah, urang yang bengih kepada Rasulullah, sehingga duduk Umar kita mengislam, kiban urunnya bahagia Umar. Siat tok geperjuangkan agama. Siat tok gedeng susah, idhet dicaci maki. Siat tok atranya tetapi urunnya padur tohdun kali Sayyidina Umar dirasakan bahagia. Padur tohdun kali li Abu Bakar, li Utsman, li Ali dirasakan bahagia. Padur tohdun kaunya. Siat tok dirasakan susah. Manansyid di kita. Kadang-kadang cara tamhudib di kita tengtuh dan lebih-lebihnya pada urusit nya kenurunnya berat-berat. Kadang-kadang peng kepitan. Bek gara-gara tan pengnya tajok peng untuk tatap di urung di YouTube urung. Bek sampai lagi nya. Bek sampai uro acara juk peng pada dia sertu, juk peng pada dia luar tu tatap pulanji. Nyan bek sampai lagi. Bek sampai lagi kita menjadi urung yang rugo sehingga wadai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sehingga urang yang bahagia yang menghadap Allah adalah urang-urang yang membawa hati yang sejahtera. Maka tunggu-tunggu yang mutuah abu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang sangat singkat dan pun nur Jumat mungkin lebih panjang lebar, mantang yang salah dan silap daripada pembahasan Tuhan, maka di sini beri tatan dalam kemah yang jadi kesimpulan yang bahwa kita yang kan Nabi yang mantan Nabi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita persia-siakan kesempatan tersebut pada tempat yang hana ridha di Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dalam dunianya bukanlah kehidupan yang abadan abadi, akan tetapi kehidupan dalam dunianya adalah kehidupan untuk mencari bekal supaya kitanya bahagia sehingga di yaumil qiyamah. Insyaallah ketika Bandung yang telah berhadir di bawah yang sangat mulianya dan Bandung saudara-saudara kitanya dan mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Bandung benar ridha di Allah Subhanahu wa taala dan benar pesapat ketika Bandung singa di dalam syurga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.